Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansan dari Review ID. Kali ini kita kedatangan sepatu dari Mizuno. Nah, belakangan ini kan gue banyak bahas tentang raket-raket Mizuno ya. Tapi gue sendiri belum pernah mencobain sepatu dari Mizuno. Jadi gue banyaknya pakai itu dari Yonex ya. Kalau gue sih dari dulu pengguna Yonex ya. Tapi kali ini gue berkesempatan untuk mencobain sepatu dari Mizuno. Nah, di depan gue ini itu ada sepatu Mizuno, yaitu modelnya Gate Sky Plus ya. Jadi sepatu Mizuno ini itu bukan yang high end, tapi yang middle ya. Jadi nanti harga gue bakal bahas di belakang, tapi gue bakal bahas dulu first impression sepatu ini, dan gue juga udah coba sepatu ini di lapangan bagaimana rasanya. Sekarang gue mau bahas dulu tentang first impression dari sepatu ini. Pertama-tama mungkin dari warna ya. Nah, dari warna itu di depan gue ini tuh warnanya tuh emas, biru, dan putih. Ya keren banget sih buat gue. Gue suka banget warnanya, makanya gue pilih warna ini juga. Buat kalian juga yang mau beli warna lain, itu juga ada yang warnanya hijau dan hitam ya. Kalian bisa lihat di sini warnanya dari Gate Sky Plus juga. Warna gue suka banget ya. Cuman mungkin sayangnya ini masih pakai tali seperti ini, gue kurang suka karena gue sekarang pakai yang boa ya, yang si Yonex. Gue lebih suka yang itu sih, jujur aja gitu. Jadi tanpa pakai tali-tali lagi. Cuman ya ini masih oke sih dipakai juga, talinya nggak kepanjangan buat gue. Untuk atasnya bahannya itu apa ya? Bahannya itu nggak 100% kain, jadi ada lapisan plastiknya juga. Ya cukup oke. Bagian atas ini standar ya, nggak ada meshnya ya. Jadi masih cukup panas sih menurut gua nih sepatunya. Jadi nggak terlalu adem sepatunya. Dan bahannya pun tebal ya, nggak yang tipis-tipis, bahannya tebal. Walaupun tebal tapi dia nggak kaku sih bahannya. Ini oke banget sih. Nah dari atasnya dulu mungkin itu sih. Cuman nih gua agak sedikit kecewa dari bahannya ya, karena ini gue baru pakai sekali ya. Kalian bisa lihat di sini itu udah ada baret sih di sini gitu ya. Ini baru pakai sekali loh, ini baru sekali. Jadi menurut gue kalau atas ini depannya ini kurang pelindung ya. Jadi kalau box itu yang velvet yang F unit atau yang velvet yang Flying Pro, dia ada bahan pelapisnya lagi. Jadi dia kalau kegesek sedikit tuh nggak langsung dadas. Kalau ini tuh langsung habis nih, kalau kalian bisa lihat di video ya. Kita masuk sekarang ke bagian sol dalam dulu kali ya. Kita buka sol dalam. Nah, ini kita buka dulu sol dalamnya. Oke. Sol dalam proper ya. Dari Mizuno sih, tulisan Mizuno-nya juga tebal ya, nggak abal-abal, nggak tipis, tapi nggak yang tebal banget juga. Nah, kalau terlalu tebal, memang dia nggak enak juga sih. Jadi goyang di bawahnya. Tapi dia tuh pas menurut gua. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Jadi buat jumping, buat landing itu oke. Nggak sakit gitu ya. Karena sol dalamnya juga nggak terlalu tipis ya. Gitu ya. Nah ini bawahnya juga nih udah pakai sekali, dia langsung begini ya. Ya oke lah, dalam nggak terlalu ini ya. Gitu. Oke. Sekarang mungkin kita masuk ke bagian sol bawah. Ya, sol bawah dia bahannya karet. Busa dan karet ya. Ininya juga udah non marking ya, berbeda bawahnya, coraknya dengan Yonex, dengan lining, dengan yang lain, dengan velvet juga beda ya. Dia bahannya seperti ini. Kalau si Yonex kan dia heksagon ya, bulat-bulat ya, tapi di sini itu nggak heksagon bulat-bulat. Tapi mungkin bagian sini ada bulat-bulat nih ya. Sebenarnya bagian bawahnya itu cukup rapet ya, maksudnya bukan cukup rapet, termasuk yang pakem ya kalau dipakai, tidak licin. Tapi preference gue tetap, jujur gue lebih suka bawahnya tetap Yonex, karena Yonex bisa lebih gak licin ya. Kalau kena lapangan yang agak kotor sedikit, ini tuh agak licin sedikit, cuman dikit banget lah. Maksudnya kalau gue berasa ini sepatunya kan ini masih baru ya, jadi kalau ke lapangan itu berasanya masih keset banget sih gitu, jadi masih enak gitu. Cuman untuk jangka panjang gue nggak tahu sih ini, karena menurut gue kalau yang bahannya seperti ini, yang model seperti ini, itu cepet licinnya sih gitu ya. Bahan karetnya juga sih menurut gue sih oke banget ya, dari Mizuno, bahannya cukup empuk. Segitu aja sih, mungkin udah nggak ada teknologi apapun di sini, tidak ada carbon plate, tidak ada heel support, tidak ada macam-macam di sini. Cuman dia sih kalau menurut gua miripnya sama mungkin Yonex SHB 65 ya. Dia modelnya seperti itu, cuman dia lebih tinggi menurut gua. Jadi untuk tapakan ke kakinya dibandingin kemarin kan gua velvet F unit, gua pernah ngomong
terlalu tinggi ya, jadi nggak stabil balance-nya. Ini tuh masih tinggi juga, tapi menurut gue ini jauh lebih mending dibanding velg yang kemarin. Ya, jadi ini masih lebih oke. Dia mirip sama SHB 65 kalau menurut gue. Cuman SHB 65 itu lebih datar, jadi bener-bener di bawah. Ya, jadi kaki kalian tuh hampir menapak ke lantai menurut gue kalau 65. Tapi kalau ini tuh dia masih tebal ya, di sini kalian bisa lihat soalnya masih agak tebal. Memang sih kalau jumping untuk landingnya enak banget sih, empuk gitu ya, tidak sakit sama sekali. Cuman untuk manuver-manuver kiri kanan ya, kalau main single apalagi, ini menurut gue mungkin tidak terlalu stabil ya. Cuman oke, gue cukup oke. Untuk pemakaian di lapang nanti gue bakal bahas di belakang. Si sepatu ini juga kalau di Yonex kan dia ada pilihan ya, sepatu untuk kaki yang white atau sama kaki yang biasa normal. Nah, ini itu sebenarnya diperuntukkan untuk kaki kalian yang white gitu. Jadi nanti di sini, nah di logo di sini tuh ada tulisan white ya. Jadi untuk kaki-kaki yang seperti kaki bebek ya, yang bawahnya lebar, kalian kan harus beli sepatu khusus supaya tidak sakit ya. Nah ini itu untuk peruntukannya untuk itu. Namun, gue kaki bukan white, tapi gue berasa di sini itu tidak white sih. Tapi gue nggak tahu sih ya. Mungkin kalau kalian coba, mending coba dulu di toko offline. Kalian bisa coba di toko offline dulu. Dan kalau mau beli online terserah kalian. Tapi kalian coba dulu karena menurut gue ini nggak se-white yang punya Yonex sih. Kalau yang punya Yonex itu benar-benar white sih. Kalau yang white-nya ya. Jadi ini menurut gue tidak terlalu white. Tapi ditulisnya itu diperuntukkan untuk kaki-kaki yang white. Sekarang gue mau bahas di lapang. Tadi gue udah bahas sedikit. Sepatu ini tuh agak kurang stabil ya gitu. Jadi gue udah main ini tuh untuk permainan double sebenarnya. Single gue belum cobain, tapi kebayang lah kalau single tuh kita harus lebih cepet cekatan dan stability-nya tuh bener-bener dipakai banget sepatu tuh, ngaruh banget gitu ya jadinya. Untuk sole juga tadi gue udah bahas sedikit juga, dia itu agak sedikit belum licin cuman gue ada berasa tidak sepakem punya Yonex ya kalau pas barunya gitu ya. Jadi untuk sole mungkin gue kasih nilai berapa ya, mungkin sekitar 7 kali ya, 7 dari 10 ya gitu. Soalnya agak terlalu tinggi menurut gue sedikit. Kalau bisa dipendekin sedikit tuh lebih enak menurut gue untuk sole ya, untuk sole. Nah untuk atas gue agak kurang cocok ya. Jadi nggak tahu gue mainnya yang brutal atau gimana. Ini baru pakai sekali udah begini ya. Tapi kemarin gue velg yang gue pakai kayaknya nggak langsung seperti ini gitu. Karena memang bahannya beda sih. Ini lebih raw menurut gue. Jadi dan mungkin putih juga ya, Jadi ini baru pakai sekali udah seperti ini. Nggak tahu nih udah 10 kali 20 pakai seperti apa nggak tahu gitu. Jadi untuk atasan sih gue kurang suka ini. Jadi mungkin gue kasih nilai 7 ya dari 10 ya atasnya gitu, kurang bagus. Cuman empuk sih menurut gue, nggak yang apa ya, terlihat sepatu yang ringkih tuh nggak sih menurut gue. Enak sih di kaki tuh pas gitu menurut gue. Karena nomornya juga gue pakai juga nomornya 40 pas di kaki gue gitu. Jadi nggak kemana-mana ya. Nah untuk dalaman sole mungkin ya standar lah, gue kasih nilai mungkin 7,5 dari 10 juga atau 8 mungkin. Ya 8 lah, karena menurut gue ini pas gini tuh nggak terlalu tebel si inner sole-nya. Untuk permainan double mungkin yang sepatu oke. Tapi untuk permainan single gue sih kurang rekomendasi ya. Sepatu ini agak kurang stabil sih menurut gue. Cuman untuk permainan double ini gue pakai udah sekali, tapi lumayan banyak gue pakainya gitu ya. Ini oke buat double, cepet. Menurut gue ini nggak terlalu berat sepatunya ya. Tidak seperti yang velg yang kemarin tuh agak lebih berat. Tapi ini sepatunya cukup ringan. Cuman bahannya gue kurang suka, atasnya aja sih. Itu aja sih mungkin secara gue pakai. Ini baru sekali gue pakai di lapangan. Tapi gue first impression gue, namanya Mizuno ya, dia punya kelas sih menurut gue. Jadi dibandingin velg F-Unit yang kemarin, gue lebih pilih yang ini sih, jujur aja, dibandingkan yang kemarin ya. Atau yang Flying Pro, kalau dibandingkan Flying Pro mungkin gue pilih yang Flying Pro ya, karena dia lebih lengkap ya, ada heel support, dia ada carbon plate-nya. Sayang di sini tidak ada apa-apa teknologi apapun, cuman ada non-marking sole-nya aja sih, itu aja sih. Buat kalian yang mau beli sepatu ini, kalian bisa cek di toko online. Jadi kemarin gue beli online di ASOS Sport Surabaya ya, karena gue ngeliat modelnya bagus dan warnanya juga gue suka. Jadi gue beli di ASOS Sport Surabaya. Harganya itu sekitar 975.000 kalau nggak salah gue beli. Kalian bisa cek aja juga mungkin di toko online kalian yang biasa kalian beli. Kalian bisa cek juga di toko offline, bebas kalian mau di mana.
Oke, sekian aja video kali ini. See you next time guys. Bye-bye.